Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرون والحاضرات المستمعون والمستمعات yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa saling mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang kita terima begitu banyak, maka sepantasnya lah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai bengkak kakinya salat malam, sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosamu yang telah lalu dan apa yang akan datang sudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa engkau sampai seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Afala akunu 'abdan syakura? Apakah tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Dan memang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam yang mulia ini. Kesempatan malam ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla kembali dalam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, suri toladan kita, contoh kita yang terbaik di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan malam ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla, akan kita ambil i'tikafuhu sallallahu alaihi wasallam, i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Lebih-lebih fil ashri al-awakhir, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Al-i'tikaf. Apa ini maksud dengan i'tikaf? Al-i'tikaf huwa al-mukth wal baqa fil masjid. Berdiam diri di dalam masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Ini secara ringkas apa ini maksud dengan al-i'tikaf. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam suratul Baqarah, wa antum fala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bercumbu rayu meraba istri-istri kalian ketika kalian sedang beriktikaf berdiam diri di dalam masjid. Maka mubasyarah, bercumbu rayu dengan istri, ini salah satu pembatal mahdzur, larangan dalam beriktikaf. Karena kita konsentrasi benar-benar kembali kepada Allah, berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla, memutuskan diri dengan dunia luar ketika kita berada di tempat i'tikaf. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan, rawahu asy-syaikhan. Ibnu Umar menuturkan, Ibnu Umar menceritakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Ibnu Umar menceritakan apa yang dia lihat di hadapan beliau. Abdullah bin Umar ahadul abadilah al-arba'ah, salah satu sahabat yang namanya Abdullah, umurnya sebaya dengan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Ya, mereka dikatakan al-abadilah al-arba'ah. Di antara ulama-ulamanya para sahabat, meskipun usia beliau muda belia. Jadi dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiam diri di masjidnya untuk benar-benar fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan? Fil al-ashr al-awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Maka dengan demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, idza tayassara laka an ta'takif, ketika kita mampu untuk i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, bimulazamatil masjid, diam di masjid untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, faf'al, laksanakanlah. Muta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam i'tikaf tersebut. Wa ta'atan lillahi azza wa jalla, dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diam di dalam masjid untuk salat. Diam di dalam masjid untuk berzikir. Diam di dalam masjid untuk membaca Al-Quran. Diam di dalam masjid untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan apapun. Maka i'tikaf kita, di samping melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut, sambil kita mengejar, meraih keutamaan ibadah di malam Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, inni i'takaftul ashral awwal altamisu hadhihi al-lailah. Aku i'tikaf di 10 pertama, aku mencari malam Qadar itu. Thumma i'takaftul ashral awsat. Kemudian aku lagi i'tikaf di 10 pertengahan. Thumma utitu faqila li innaha fil ashril awakhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi dan diberitakan kepada beliau bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir. Faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif fa'takafan nasu ma'ahu.
Siapa di antara kalian yang mau i'tikaf berdiam di dalam masjid untuk ibadah sekaligus mencari keutamaan ibadah di malam qadar itu, silahkan dia i'tikaf. Lalu orang-orang pun i'tikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita jelaskan dalam hadis Abu Salamah, beliau mengatakan, aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu aku berkata kepada beliau, tidakkah kita keluar ke kebun, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di sana? Lalu beliau keluar dan mengatakan, ya, dan aku berkata, hadits nih, ceritakan apa yang ku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar, malam Qadar. Lalu diceritakan, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awwal min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya 10 pertama Ramadan. Wa takafna ma'ahu. Abu Sa'id mengatakan, kami pun ikut beriktikaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril. Jibril datang memberitakan, innal ladzi tatlubuhu amamak. Ya Muhammad, Lailatul Qadar yang kau cari itu di depanmu. Fa'takafal ashral awsat. Nabi i'tikaf di 10 pertengahan. 10 kedua. Fa'takafna ma'ahu. Kami para sahabat ikut i'tikaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril. Jibril datang kembali dengan mengatakan, innal ladzi tatlubuhu amamak. Ya Muhammad, apa yang kau cari itu di depanmu. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihata 20 min Ramadan. Maka di pagi hari ke-20 Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan mengatakan, man kana i'takafa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Siapa yang sudah i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi i'tikaf. Karena apa? Lailatul Qadar yang kita cari itu adanya di 10 terakhir Ramadan, tepatnya fil autar, yaitu pada malam-malam ganjil. Poin yang kedua, i'tikaf fil 10 al-awakhir min Ramadan. Silahkan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, min kulli sanatin hatta tamut, setiap tahun kalau bisa sampai mati. Kalau istri ingin i'tikaf, anak-anak perempuan ingin i'tikaf, anak-anak laki-laki ingin i'tikaf di masjid, fala bas, tidak mengapa. Kenapa? Karena dalam hadis Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awakhir min Ramadan. Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Dan sudah kita sebutkan, bukan berarti tidak boleh i'tikaf kapan saja. Boleh i'tikaf kapan saja. Tapi lebih dikuatkan di bulan Ramadan dan lebih dikuatkan lagi untuk mencari kemuliaan ibadah Lailatul Qadar di 10 terakhir. Hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir sampai Allah azza wa jalla wafatkan beliau. Thumma, ada di sini syahid. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Kemudian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun i'tikaf sepeninggal dan setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi i'tikaf sampai mati, kalau bisa istri, anak mau i'tikaf, dukung. Yang ketiga, ketika i'tikaf di masjid, maka laksanakan perintah-perintah Allah dalam i'tikaf. Wa min dzalik, diantaranya adamul mubasyarah lizaujah. Jangan ya meraba-raba istri ketika dia ziarah ke masjid. Ya. Apalagi dibarengi dengan syahwat. Ya. Demikian juga sang istri ketika dia i'tikaf. Datang suaminya menjenguknya, enggak boleh.
Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha. Jangan kalian mubasyarah, mencumbui, merayu, meraba istri-istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Beda halnya ketika sekedar puasa, orang boleh mencium istrinya. Yang keempat, jadi kita katakan al-mubasyarah, meraba, mencumbu, merayu istri ketika i'tikaf, ini adalah termasuk pembatal i'tikaf tersebut. Yang keempat, idza kunta mu'takifan fil masjid, apabila engkau i'tikaf di masjid, fala takhruj illa li hajah. Ini perlu diperhatikan. Jangan keluar dari masjid kecuali ada hajat darurah. Mana dia? Qada al-hajah, qada al-hajah. Wa ta'am wa syarab, makan minum jikalau dilarang di masjid, dalam masjid, maka tidak mengapa di luar. Dan semisalnya. Karena ini adalah meniadakan makna dari al-luzum wal baqa, diam, berdiam di dalam masjid kalau kita keluar. Jangan-jangan nanti ya makan padahal boleh di masjid, pergi cari warung Padang. Masya Allah. Atau nasi kebuli dan lain-lainnya. Keluar nyari keliling. Masya Allah. Berdasarkan hadis Urwah, kemudian Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu. Ini menjadi syahid luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rambutnya ingin disisir, dikeramasi oleh istrinya, dia hanya mengeluarkan kepalanya dari masjid, dimasukkan ke dalam kamar. Karena ingat, ya, keluar dari kamar masuk masjid, keluar dari masjid masuk kamar. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memasukkan ke dalam kamarku kepalanya. Wa huwa fil masjid, badannya di masjid. Fa urajjiluhu, aku sisir rambut beliau. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah kecuali ada hajat, kebutuhan, keperluan yang luar biasa jikalau sedang beriktikaf. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Inilah dia hakikat al-i'tikaf. Yang kelima, idza i'takafta fil masjid li ta'atillahi azza wa jalla. Kalau kita benar-benar i'tikaf dalam masjid karena Allah azza wa jalla, ingin taat kepada Allah azza wa jalla, fala takhruj minal masjid. Jangan sering-sering keluar dari masjid. Walakin insyaghil fil masjid bit ta'at. Tetapi sibukkan diri dalam masjid dengan berbagai macam ketaatan, dengan berbagai macam cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang telah ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu diperhatikan. Apa itu? La tushghil waqtak bil kalamil farigh. Jangan sibukkan waktu kita dengan ngobrol ngalur ngidul. Awil hatib, di zaman now ini sibuk dengan HP, iPhone dan yang lainnya, internet. Bahkan mungkin lebih nyaman di masjid. Kenapa? Tidak ada yang ganggunya. Wah, ini hati-hati. Hati-hati. Yang tidak membawa kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan apa? Wala ta'ud maridan, menjenguk orang sakit tidak boleh. Mengantar jenazah tidak boleh. Ketika kita sedang i'tikaf dalam masjid, harus benar-benar fokus, mengasingkan diri dari dunia luar. Kita hanya berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla yang berada di atas arasy-Nya saja. Adapun makhluk illa lihajah,
Kalau makhluk itu seperlunya saja. Kemudian yang keenam, idza kaburt fis sin, apabila umur sudah lanjut dan terasa umur hampir habis, ajal sudah dekat. Di sini penting sekali memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Manfaatkan sisa-sisa umur kita. Dan apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang berlaku sekarang ini, hakikatnya sisa umur kita. Karena permasalahannya adalah kita tidak mengetahui sisanya berapa. Yang jelas yang sekarang ini sisa sudah. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70, wa qalilun man jawaza dzalik, sedikit yang melampaui. Itu umur rata-rata. Tapi kita tidak tahu setiap orang berapa kita punya umur. Yang jelas apa yang tersisa ini adalah sisa. Dan ini yang mesti kita lakukan hatta kita masih muda, 35, 39, 40. Tetapi ketika usia sudah 60, 70, maka tentu kematian itu dekat. Kalau mampu iktikaf lebih dari 10 hari, laksanakanlah. Bila perlu 1 bulan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf setiap Ramadan itu 10 hari. Setiap Ramadan 10 hari. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. Nah, di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla 12 Rabiul Awal. Masuk tahun ke-11 Hijriah itu. I'takafa 20 yauman. Berarti ini tahun ke-10 berarti. Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya 20 hari. Dia i'tikafnya 20 hari. Bahkan kalau melihat hadis Abu Salamah tadi, 30 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf. 10 pertama dikatakan apa yang kau minta itu di depanmu. Tambah i'tikaf 10 lagi. Begitu habis ke-10 yang kedua, apa yang kau cari di depanmu? I'tikaf lagi. Berarti apa? Nabi SAW i'tikafnya sampai 30 hari. Poin berikutnya, kalau pun kita tidak mampu i'tikaf di 10 terakhir Ramadan secara lengkap sempurna, ya i'tikaf sebagiannya. Cari malam-malam ganjilnya atau hari-hari ganjilnya. Ya, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Loh, memangnya bisa? Bisa. Karena minimal dikatakan i'tikaf itu adalah semalam atau sehari. Tidak ada sejam 2 jam. Sebagaimana hadisnya Umar radhiyallahu anhu. Dia bernazar i'tikaf di Masjidil Haram semalam. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aufi binadzik, laksanakan nazarmu." Itu batasan minimal. Jadi kalau mau malam berarti masuknya tenggelam matahari, besok keluarnya ba'dal fajar, setelah salat subuh. Kalau masuknya i'tikafnya siang hari, berarti masuknya salat subuh, setelah itu nanti keluarnya ba'dal maghrib, selesai maghrib. Wa hakadha. Ya, kalau tidak mampu juga malam-malam ganjil semuanya, i'tikaf malam 27.
Ya. Meskipun iya, sebagian para ulama kita mengatakan boleh etikaf sesaat dan semisalnya. Namun dari penjelasan-penjelasan sebagian para ulama kita berdasarkan dalil-dalil, itulah batasan maksimal atau minimal yang dikatakan i'tikaf itu adalah semalam atau sehari. Poin yang ke-8. Ayyatuhal mar'ah. Wahai para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idza takafti. Apabila engkau beriktikaf di masjid, fahdharil fitnah, waspadalah fitnah. Entah engkau memfitnah orang, ya, atau orang-orang memfitnah engkau. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat wanita, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu ketika dia keluar, maka dia akan dihiasi oleh syaitan dan iblis. Maka harus hati-hati. Jangan sampai i'tikaf di masjid justru di sana ladangnya untuk ngerumpi. Ya. Ladangnya untuk reuni, bukannya mengasingkan diri dari manusia, berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla, tapi ternyata di sana tempatnya rame-rame. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Apalagi di masjid sambil ketemuan, sambil berbisnis. Ingat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aita man yabi'u fil masjid aw yabta' faqul la arbahallahu tijaratak. Apabila engkau melihat di masjid orang yang berjual beli, maka katakanlah kepada mereka, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keberuntungan pada perniagaanmu. Poin berikutnya. Idza i'takafta ayyuhar rajul, hai para laki-laki, ketika i'tikaf, fali zawjatika wa ahlika an yazuruk. Maka ketahuilah istri, anak, keluarga boleh menziarahi kita di masjid. Berbincang dengan kita, ya, dengan kadar waktu yang sedikit. Jangan terlalu banyak. Berdasarkan hadis Safiyah binti Huyai, istrinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuru fi i'tikafi. Safiyah datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat Nabi i'tikaf. Karena ingat Nabi SAW nasaba khaymatan fil masjid, Nabi buat tenda di masjid di belakang. Jadi supaya apa? Benar-benar menyendiri. Sekiranya pengurus masjid membolehkan orang membuat tenda di masjid, silahkan dibuat tenda. Supaya apa? Supaya benar-benar tidak diganggu oleh siapapun. Benar-benar kita berkhalwat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini khalwat yang dibolehkan, disyariatkan dalam atau dibolehkan dalam agama kita. Bukan buat tempat khalwat di dalam rumah yang tidak ada orang yang boleh masuk di sana dan harus pakai baju ini dan semisalnya. Ini tidak ada dilakukan seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang kita dengar sebagian punya ada tempat khalwatnya ini. Yang ada itu masjidul buyut, buat masjid di rumah, dalam rumah baru ada. Ya. Bukan tempat khalwat terbuat dari kain putih dan semisalnya, ada kemenyannya. Wah, ini kalau seperti ini adalah ashabul jin, sahabat-sahabatnya jin yang seperti ini. Nah, Nabi SAW buat tenda dalam masjid. Nah, Safiyah menziarahi Nabi SAW di tempat i'tikafnya di masjid. Fil ashril awakhir, di 10 terakhir Ramadan. Min Ramadan.
fatahaddathat indahu sa'atan thumma qamat. Lalu Ibunda Safiyah berbincang-bincang dengan Nabi SAW beberapa waktu. Setelah itu beliau pulang. Rawahu Syaikhan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan as-sunnatu, sunnahnya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-mu'takif, bagi yang beriktikaf, alla ya'uda maridan, tidak boleh menjenguk orang sakit. Kalau dia menjenguk berarti dia batalkan iktikafnya. Wala yashhada janazatan, tidak boleh menghadiri pemakaman. Tapi kalau didatangkan ke masjid jenazahnya untuk disolati, nggak apa-apa di masjid i'tikaf itu. Tapi untuk mengantarkannya ke kuburan berarti dia batalkan i'tikafnya. Wala yamassa imra'atan wala yubashiruha, jima nggak boleh. Mubasyarah, bercumbu rayu, tidak boleh. Berarti kalau melakukan hal seperti itu dia batalkan i'tikafnya hatta malam hari. Wala yakhruju li hajatin illa lima la budda minhu, jangan dikeluar dari masjid ya kecuali ada hajat yang harus, keperluan yang harus mendesak, tidak boleh tidak. Tadi kok buang hajat atau makan minum yang tidak diizinkan dalam masjid untuk makan minum. Wala i'tikaf illa bisaumin, ini syarat dibawakan. Syaratnya i'tikaf tuh mesti puasa. Ya, sebagian para ulama tidak mensyaratkan. Namun kalau kita melihat di sini yaitu i'tikaf di antara syaratnya adalah saum. Ya, puasa. Wala i'tikaf illa fi masjidin jami'in, dan tidak ada i'tikaf juga kecuali di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Karena nanti kalau tidak ditegakkan sholat Jumat, dia harus keluar dari masjid tersebut. Ini membatalkan i'tikafnya. Atau paling tidak mengurangi pahala i'tikafnya karena dia berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Ya, jadi mesti masjid jami', masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Tidak boleh masjid-masjid kecil yang tidak ada sholat Jumatnya. Illa ya Allahumma ya darurat. Maka itu sebabnya sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya ada hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama kita, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la i'tikaf illa fil masajidits tsalatsah, tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid saja. Namun para ulama membolehkan i'tikaf di masjid manapun. Mereka mentakwil ya, memaknai hadis tersebut la i'tikaf kamil, tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali di 3 masjid. Berarti i'tikaf Masjidil Haram, i'tikaf di Masjid Nabawi, i'tikaf di Masjidil Aqsa, inilah i'tikaf yang sempurna dengan makna yang lain. Tapi makna sebagian i'tikaf yang sah hanya di 3 masjid. Wa ala kulli hal ada khilaf di kalangan para ulama kita. Maka riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di sini menyebutkan beberapa syarat i'tikaf. Pertama, jangan menjenguk orang sakit. Jangan mengantar jenazah, jangan jima, jangan cumbu rayu, jangan keluar kecuali hajat darurah. Kemudian hendaklah berpuasa. Kemudian harus di masjid yang ditegakkan sholat al-Jumu'ah. Poin yang ke-10, dan ini poin yang terakhir dalam pembahasan kita pada kesempatan malam ini. Idza lam ta'takif fi Ramadan, kalau kita tidak bisa i'tikaf di Ramadan, fa'takifil ashr al-awwal min Syawal. Boleh i'tikaf di 10 pertama Syawal. Masya Allah. Betapa mudahnya dan betapa lapangnya agama kita. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takif fil ashr al-awakhir min Ramadan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikafnya di 10 terakhir Ramadan. Fakuntu adribu lahu khiba'an fayusalli subuh thumma yadkhuluhu. Aku siapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tenda
Ya, setelah sholat subuh Nabi masuk ke tendanya. Fasta'dzanat Hafsatu Aisyah an tadriba khibaan. Hafsah minta izin kepada Aisyah juga ingin mendirikan tenda untuk i'tikaf. Fa'adzinat laha fadarabat khibaan. Maka diizinkan dia akhirnya juga buat tenda. Falamma ra'athu Zainabu ibnatu Jahsyin darabat khibaan akhar. Begitu dilihat seperti itu, akhirnya Zainab, ya, ibnatu Jahsh, ya, bintu Jahsh, akhirnya pun membuat tenda di dalam masjid. Oh ya, buat tenda, kemah. Falamma asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu tiba waktu pagi atau esoknya, faqala ma hadza? Apa-apaan ini kok ramai sekali tenda-tendanya? Fa ukhbir, dikasih tahu, ini adalah Hafsah, ini adalah Zainab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru turawna bihinna fataraka al-i'tikaf dzalika asy-syahr. Al-birru turawna bihinna, kebaikan yang kalian inginkan dan kalian harap dari sini. Maka Nabi SAW tidak i'tikaf pada bulan tersebut. Thumma i'takafa asyra min Syawal. Akhirnya Nabi SAW i'tikafnya di 10 pertama Syawal. Maka dengan demikian para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di sini ada pilihan bagi kita. Ketika kita tidak i'tikaf di Ramadan, boleh pula kita i'tikaf di Syawal. Itulah dia yang berkaitan dengan fikih i'tikaf di bulan Ramadan sesuai dengan petunjuknya Nabi SAW. Dan pada kesempatan yang berikutnya kita akan ambil beberapa faedah di dalam Sahih Imam Al-Bukhari atau Fathul Bari karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa faedah pada kesempatan malam hari ini? Beliau membawakan satu faedah di sini. Al-akhsaruna amala. Siapakah orang yang paling rugi amalannya? Rugi perbuatannya, rugi usahanya. Beliau mengatakan laisa kullu amalin salihin idza izdada al-'abdu minhu izdada minallahi taqarruban. Tidak semua amal saleh yang diperbanyak oleh seorang hamba memperdekat atau mendekatkan seorang kepada Allah, tidak. Tidak semua amal saleh yang banyak itu mendekatkan orang kepada Allah. Bal rubba amalin salihin idza izdada minhu izdada bu'dan. Justru betapa banyak amal saleh semakin orang mengerjakannya semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kas-salati fil awqatil makruhah, seperti salat pada waktu-waktu yang terlarang. Faedah yang kedua. Idza futiha laka babu khairin falzamhu. Wahai kaum muslimin, ketika Allah Azza wa Jalla membukakan bagi kita ada satu pintu kebaikan, maka tetaplah di pintu kebaikan tersebut. Artinya jangan ditinggalkan lagi. Ada seorang bertanya kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, kenapa engkau sedikit berpuasa sunnah? Faqala, beliau mengatakan, inni akhaf, aku takut an yudhifani anil qiraah. Aku takut jangan-jangan kalau aku puasa lemah aku membaca Al-Quran. Wal qira'atu ahabbu ilayya minas siyam, baca Al-Quran lebih aku cintai daripada puasa sunnah. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang sudah dibukakan satu pintu kebaikan, terus laksanakan.
Maka lihat apa kata Nabi SAW dalam sabdanya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang dawam, yang terus menerus meskipun sedikit. Kemudian faedah berikutnya, di antara faedah yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala akmalis sifat khuluqan wa khalqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna akhlaknya maupun bentuknya. Fahuwa kullul kamal. Beliaulah segala kesempurnaan diberikan oleh Allah. Wa jullul jalal, ketinggian, kemuliaan. Wa jumlatul jamal, beliaulah ya terkumpul padanya kegantengan, keindahan. Alaihi afdhalus salat wassalam, bagi Nabi kita seutama-utama salawat dan seutama-utama salam. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia materi yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Selanjutnya akan kita masuki sesi tanya jawab. Bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung, bisa melayangkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Demikian bagi para pemirsa di media-media yang lainnya, bisa bertanya jawab pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Baik, kita ambil pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya perempuan beretikaf apalagi tanpa mahram? Pertama kita katakan perempuan boleh etikaf sebagaimana kita sebutkan tadi. Dan tidak disyaratkan wanita etikafnya ada mahram, asal tidak perlu dia perjalanan. Tapi kalau ke Mekah ke Madinah ya mesti harus punya mahram. Kalau tidak punya mahram, jangan sampai ingin mengerjakan yang sunnah tapi melanggar yang wajib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan apakah bisa kita menggunakan obat penunda haid ketika bulan Ramadan, malam 10 terakhir Ramadan, karena setahun sekali dan belum tentu kita ketemu Ramadan? Tidak usah. Ya. Kenapa? Itu adalah adza yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Kalau ditanya tentang haid itu adalah penyakit. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla keluarkan penyakit tersebut, jangan ditahan. Maka ingat, betapa banyak orang-orang atau wanita-wanita yang minum pil penahan haid ini, akibatnya kanker rahim. Minimal rusak siklus haidnya. Kenapa? Itu Allah Azza wa Jalla keluarkan penyakit tersebut. Ya, maka sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah kataballahu ala banat Adam. Allah Azza wa Jalla disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Allah tetapkan bagi wanita-wanita anak Adam. Wallahu taala ala wa alam. Wanita hamil harus berpuasa di bulan Ramadan, kecuali dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka boleh dia berbuka dan cukup bayar fidyah, tidak ada qadha'nya. Fidyah 1 hari 1 kali makan yang mengenyangkan, dia diberikan kepada fuqara wal masakin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya dagang keliling dan ketika saya istirahat sholat di masjid, terkadang ada yang menawar barang ada di sekitar teras masjid. Bagaimana hukumnya? Sekitar teras tidak boleh. Kasih tahu dia, ayo kita keluar, baru kita tawar menawar dan transaksi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kondisi sekarang ini tidak boleh kita iktikaf di masjid,
umum, masjid kampung. Ya i'tikaflah di masjid rumah kita. Wallahu taala ala wa alam. Apakah wajib kita mengqadha puasa yang pernah kita tinggalkan dulu sebelum kita bertaubat? Pertama, ya, baca wallahu alaih. Siapa yang bertaubat, Allah terima taubatnya dan wajib dia minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan dikala dia jahil akan hal tersebut tidak perlu untuk diqadha. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita i'tikaf malam tapi pagi bekerja? Boleh, tidak ada masalah karena minimal i'tikaf itu semalam atau sehari. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kita boleh salat tarawih sendiri di rumah karena suami belum pulang dari rantauan? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, berapakah usia istri Nabi Muhammad? Apakah ada usianya istri Nabi yang dinikahi berumur lebih dari 40 tahun? Ada. Yang paling muda dinikahi oleh Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang lainnya semuanya adalah janda. Yang paling tua di antaranya adalah yaitu ya Saudah bintu Zam'ah sampai dia menopause. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita i'tikaf dalam ruang keluarga yang kita jadikan tempat sholat berjamaah sama anak istri kita? Boleh. Ya, kalau itu sudah dijadikan masjid rumah. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Ustadz, apakah ada larangan makan minum dalam masjid? Tidak ada larangan makan minum dalam masjid, asal tetap dibersihkan. Tapi seandainya kata pengurus masjid melarang untuk makan minum dalam masjid, maka otomatis ketika i'tikaf makannya di luar masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan malam ini, yang ingin bertanya kami persilahkan. Silahkan bagi para pemirsa, masih ada waktu kita untuk bertanya jawab. Baik, pertanyaan berikutnya dari SKFM Jayapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tempat saya tinggal, setiap menjelang Ramadan di masjid selalu diadakan arwah jamma, yaitu menghatamkan Al-Quran dengan menyebut nama ahli kubur yang sudah disetor beserta amplop dan sejumlah uang sesuai keikhlasan. Kemudian pada malam harinya diadakan tahlil dan doa, dilanjutkan acara makan bersama dengan menu lengkap. Mohon penjelasannya. Pertama kita katakan khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi, dan sebaik-baik cara hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, dalam mazhabul Imam Syafi'i bahwasanya kirim pahala bacaan tidak sahih, tidak sampai. Ya, tidak sampai. Justru yang menyampaikan pahala bacaan itu adalah mazhabul Hanabilah. Tetapi semuanya tentunya lihat betapa banyak keluarga Nabi, sahabat meninggal dunia, tapi tidak ada mereka kirim pahala bacaan. Sekiranya itu hak dan sahih, niscaya mereka akan mempraktikkannya pertama kali. Tapi untuk berdoa sampai, namun tidak ada doa jama'i, doa berjamaah. Ya, dan keluarga-keluarganya, istri, anaknya, apa dilakukan dari amal saleh pasti sampai kepada si mayyit. Namun orang lain berkumpul-kumpul, ya, apalagi harus bayar dan semisalnya, maka tidak ada di dalam Islam. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedekah apa yang terbaik bisa lakukan pada 10 malam terakhir? Sedekah apapun, dan sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga kita, lebih-lebih yang memusuhi kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh khusus pada 10 terakhir di Ramadan salat witir kita akhirkan jam 12 malam dengan cara berjamaah? Boleh, tidak ada masalah. Semakin bagus. Dan apakah tetap akan dicatat sebagai salat semalam suntuk?
Iya, akan tetap seperti itu. Asal sholat bersama imam sampai salam terakhir. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah kita boleh i'tikaf di rumah? Jika iya, bagaimana cara dan apa saran Ustaz agar tetap istiqamah? Karena gangguan di rumah sangat banyak. Kita katakan itulah dia kalau ada ruang khusus dikatakan masjidul buyut, masjid rumah. Ya caranya tidak ada bedanya. Tetap di tempat itu. Sholat, ya, kemudian zikir, tilawatul Quran, doa, nggak keluar di sana. Tapi kalau keliling dalam rumah ya sama aja, podo aja seperti ini. Bukan i'tikaf namanya, enggak, ini keliling namanya. Ini tetap sebagai tidak ada bedanya seperti masjid. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita i'tikaf di masjid rumah, bukan di rumah, di masjid, artinya ruangan yang sudah kita sebutkan fikihnya. Ya, boleh. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita ganjaran pahala yang besar. Kenapa di rumah lebih banyak gangguannya lagi? Hadza huwa Allah taala ala wa alam. Mana lebih afdal Ustaz ketika sholat tahajud witir sendiri baca dijaharkan atau disirkan? Tetap dijaharkan. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berapakah usia istri? Sudah nih. Bolehkah i'tikaf dalam ruang rumah keluarga? Sudah juga. Ini pertanyaannya simbe taparan ulama warasatul anbiya senga nane luwe dengan maran dengan ulama lagu ajarannya jauh dengan sunnah. Pertanyaannya di sini adalah mana yang dikatakan ulama pewaris Nabi? Sebab banyak dikatakan pewaris Nabi ternyata ajarannya jauh dari sunnah. Tentunya namanya waris, mewarisi ya apa yang datang dari Nabi itu. Nabi SAW tinggalkan Quran was sunnah. Maka siapa yang melaksanakan Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah, menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan, menegakkan sunnah, menjauhi perkara-perkara bid'ah, ini dikatakan warathatul anbiya. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah sudah sepuh 86 tahun karena sudah tidak bisa puasa, apakah harus bayar fidyah? Iya, mesti bayar fidyah. Wallahu taala ala wa alam. Sebagaimana hadis Athar Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apakah dengan i'tikaf di 10 terakhir berpulang bertemu Lailatul Qadar lebih besar? Kita katakan jelas. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW dan itu yang dibimbing oleh Nabi SAW. Artinya di samping dia sholat, dia juga i'tikaf. Berarti i'tikaf lebih baik dari 1000 bulan i'tikaf pada bulan yang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Amalan-amalan apa yang diperbanyak saat i'tikaf? Zikir, tilawatul Quran, doa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian berikutnya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saat pandemi seperti saat ini sholat di rumah, apakah harus selalu berjamaah dengan keluarga? Yang kedua, apakah hukum menabung dolar sebagai persiapan berangkat haji? Kita katakan mesti berjamaah karena laki-laki wajib berjamaah. Ya, mesti berjamaah di rumah. Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum menabung dolar? Mau menabung apa saja boleh, ya, untuk persiapan berangkat haji. Allah taala ala wa alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sabar dalam kata lebih berat daripada sabar terhadap takdir Allah. Contohnya saat puasa sunnah karena keadaan tertentu saya membatalkannya. Saya kalah sama setan mengganggu. Apakah itu saya termasuk orang munafik, Ustaz? Ya tidak. Ya, karena yang namanya puasa sunnah itu kembali kepada diri kita. Allah taala ala wa alam. Saya pernah mendengar ceramah membunuh hewan dengan membakar, tetapi bagaimana jika tidak bisa memakai cara lain? Ya, kita katakan membunuh hewan dengan membakar tidak diperkenankan. La yu'adzabu bin nar atau la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah i'tikaf
mulai jam 10 malam karena kerja restoran karena tutupnya jam 9 malam. Kita katakan minimal semalam, bukan mulai jam 10 malam. Allah taala ala wa alam. Apakah keutamaan dan pahala i'tikaf 10 hari di awal bulan Syawal sama dengan saat bulan Ramadan? Kita katakan bahwasanya tentu berbeda. Karena 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir di sana ada Lailatul Qadar. Syawal tidak ada Lailatul Qadarnya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa memang ada perintah atau contoh dari Rasul memberi jarak saf salat karena ada musibah Covid seperti ini? Kita katakan kalau seperti ini adalah bagian dari al-masalih al-mursalah. Ya, dan ini kembali kepada ijtihadnya para ulama kita. Ya. Jadi kita katakan ini tidak ada masalah yang seperti ini. Hajah, ini kebutuhan, ya, wad-darurah dan darurat yang seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan adanya wabah ini salat Jumat dilarang, tapi di dekat rumah saya ada yang mengerjakan salat Jumat. Bagaimana sikap kita bila ada yang mengerjakan salat Jumat tersebut? Ya, nasihati bahwasanya ini maslahat buat mereka, maslahat buat dia. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Amr bin As bahwasanya wabah itu, kolera itu, taun itu bahan bakarnya kita. Kalau kita ngumpul ya menyala, kalau kita pencar bisa maka tidak akan menyala dia. Wallahu taala ala wa alam. Berapa menit jarak akhir makan sahur dengan azan tersebut? Ya, kita katakan bahwasanya kalau makannya sampai azan boleh. Artinya begitu azan selesai. Tapi kalau mau, ya artinya ada dibuatkan jeda, ya sebagaimana tadi kita melihat jarak selesai atau hadits Nabi SAW, hadits Anas, jarak selesai sahurnya Nabi SAW dengan azan itu adalah seukuran membaca 50 ayat. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kunut witir mulai malam ke-16, apakah sebelum ruku atau sudah ruku? Pertama, kunut witir sepanjang tahun. Ya, adapun malam ke-16 itu adalah setelah ruku. Kenapa setelah ruku? Karena ada miripnya dengan kunut nazilah, ada doa kebaikan bagi kaum muslimin, ada pula doa kecelakaan bagi kaum kafir. Adapun sebelumnya, sebelum ruku. Dan ini bedanya kunut witir dengan kunut nazilah. Jadi kunut witir itu sebelum ruku. Tapi tanggal 16 sampai 30, kenapa setelah ruku? Karena mirip dengan kunut nazilah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh salat tarawih imam yang kita tunjuk pakai video call dari rumah? Ya nggak boleh yang seperti ini. Ya, karena di antara syarat imam dan makmum nih dia harus lihat. Ya, wa ba'dukum a'immatul lil ba'd au imamun lil ba'd. Sebagian kalian imam kepada bagi yang lainnya. Ini ketika kita salat berjamaah, yang paling belakang melihat siapa yang di depannya. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah kita itikaf dalam rumah ruang keluarga yang kita jadikan bekas sudah ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya teman bekerja di bank namun ingin resign. Hatinya sudah tidak tenang, akan tetapi dia masih terikat kontrak. Apabila resign dia harus membayar denda. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk mangkir dari kesepakatan kerja atau bagaimana? Kita katakan bahwasanya ya dia mampu membayar denda tersebut, dia bayar. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla sambil bekerja dan sambil persiapkan diri untuk resign. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum orang berpuasa tapi tidak sholat? Karena mungkin berpuasa karena malu sama orang sekelilingnya. Tidak ada gunanya berpuasa kalau dia tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat dan meninggalkan sholat, dia keluar dari Islam. Menurut sebagian pendapat para ulama kita, adapun sebagian yang lainnya, dia bisa keluar dari Islam kalau dia mengingkari wajibnya. Adapun kalau dia melalaikan, maka dia tetap Islam, tapi Islam fasik. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung bisa bertanya.
Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya pada kesempatan malam hari ini. Baik. Apa hukum sholat tarawih kalau tidak tahu tata cara baca suratnya dalam sholat? Pertama, dia harus belajar. Ya, bagi yang sholat dan apapun dalam Islam ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam sahihnya, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dimulailah dengan ilmu, ya, sebelum diucapkan dan sebelum diamalkan. Jadi ilmu dulu. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk kita bertanya jawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Pada sholat tarawih yang sering dilakukan di kampung, biasa rakaat kedua selalu memakai ayat Qul huwallah, kecuali masing-masing turun. Apakah boleh seperti itu? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Namun jangan sampai kita nanti begitu ayat atau malam ke-15 balik ayat namanya. Maka kita katakan Nabi SAW bersabda, faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca Quran yang bisa engkau baca. Tapi tidak ada petunjuknya malam 15 balik ayat atau balik surat dibalik, ya, urutannya. Wallahu taala ala wa alam. Apakah termasuk bid'ah kita memakai tasbih untuk berzikir? Pertama, Allah Azza wa Jalla setiap kali mensyariatkan suatu ibadah tidak melupakan sarananya. Maka lihat, disebut dalam Sunan Abi Dawud, kana sallallahu alaihi wasallam yaqidut tasbih biyamih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya. Dan Nabi bersabda, hunna mas'ulatun wa mustantaqat. Mereka ini akan ditanya dan akan berbicara. Maka Nabi contohkan seperti ini, maka jangan kita mengada-ada yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan, para ulama kita menjelaskan bahwasanya ini adalah bid'ahnya orang-orang Hindu dan bukan, atau Buddha, bukan dari Islam. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, baca doa berbuka puasa apakah setelah makan kurma atau setelah minum air? Mau makan kurma, mau minum air, intinya setelah kita berbuka. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita membaca mushaf saat salat tarawih? Boleh, ya, berdasarkan athar, ya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian assalamualaikum waalaikumsalam, bagaimana puasa wanita hamil? Puasa wanita hamil sah, ya, dan memang diwajibkan berpuasa kecuali ketika tidak mampu, maka dia cukup membayar fidyah, tidak perlu dia mengqadha. Sebagaimana athar Ibnu Umar, athar Ibnu Abbas, ya, innama 'alaikal jaza wa laysa 'alaikal qadha. Engkau wajib membayar fidyah, tidak wajib qadha. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah infak termasuk hutang? Infak bagaimana dikatakan hutang? Infak itu kita berinfak, bersedekah. Wallahu taala ala wa alam. Tapi menghutangi Allah Azza wa Jalla, iya. Dan Allah Azza wa Jalla, dan itu dikatakan qardan hasanah, utang yang baik akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukum sikat gigi saat puasa? Hukumnya boleh asal jangan menelan odolnya dan airnya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian masih bolehkah puasa Senin Kamis, ya, minggu ini Ustaz, karena hari Jumat sudah mulai puasa? Ini sering ditanyakan. Kalau biasa puasa dari awal Sya'ban boleh, tapi kalau tidak biasa tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Batasan menasihati orang susah sholat dan atau ibadah, apakah boleh sampai membentak jika sudah tidak mau menurut? Kalau itu adalah di bawah tanggung jawab kita, boleh. Bahkan memukulnya pun boleh. Apa kata Nabi SAW? Muru auladakum bis shalah wa hum abna' sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna' 10. Pukul kalau sudah berumur 10 tahun. Itu di bawah kekuasaan kita, tanggung jawab kita. Tapi kalau orang lainnya cukup, ya, dengan qaulan hasana, perkataan yang baik.
qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kalau di saat seperti ini tetap melaksanakan sholat jamaah di musalla atau di masjid? Kalau sudah ada himbauan dari pemerintah ya jangan. Ya. Adapun zonanya pemerintah tidak melarang, maka ini tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah bacaan duduk antara dua sujud pada sujud sahwi sama seperti duduk di antara dua sujud biasa, tidak ada perbedaannya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pada saat sekarang ini jika sholat tarawih dilakukan di rumah, bolehkah kita melakukan sholat tarawih kapan waktu yang diinginkan, misalnya 9, 10? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Beberapa menit waktu kita lagi ini. Bolehkah i'tikaf di masjid tapi tidak ikut sholat berjamaah dengan yang lainnya? Apa gunanya i'tikaf di masjid seperti itu? Adapun kalau dimaksud adalah di sana ada 2 tarawih, nanti yang malam ya kita ikuti, kita tidak ikut tarawih di awal malam, ini tidak ada masalah. Tapi dia i'tikaf kok tidak ikut berjamaah, ya dia hanya ambil yang sunnah tetapi meninggalkan yang wajib, maka ini adalah percuma dan ini beramal tanpa ilmu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah membayar zakat fitrah menggunakan uang? Boleh, asal nanti uang itu diberikan untuk makanan pokok sebagai zakat fitrah di tempat tersebut. Allah ta'ala ala wa alam. Apa boleh sholat 5 waktu kita baca kabirang karena tidak bisa membaca yang lain? Boleh, tidak ada masalah. Allah ta'ala ala wa alam. Tapi harus pas bacaannya. Itu pendek dia. Allahu akbar kabirang walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, sampai sana saja. Wallahu taala ala wa alam. Jika ada bunga bank di rekening, apakah boleh diberikan kepada pondok pesantren atau sekolah Islam? Kita katakan bahwasanya dimanfaatkan oleh pondok untuk fasilitas umum, tidak ada masalah seperti WC, jalan dan semisalnya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, saya pernah dengar seorang ustaz mengatakan dirinya bertemu langsung dengan Rasul bukan dalam mimpi. Apakah ada amalan yang bisa? Pertama, kita katakan mustahil. Kalau ngomong seperti itu, maka kita katakan dia ini ya pendusta, pembohong, dajjal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah ketika sholat witir tidak membaca doa kunut? Boleh, tidak ada masalah. Karena membaca doa kunut ini kadang-kadang. Kenapa? Karena sekian banyak meriwayatkan witirnya Nabi, beberapa orang meriwayatkan kunut. Ini menunjukkan kunut witir Nabi SAW tidak terus-menerus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah membayar zakat fitrah di awal Ramadan? Tidak boleh. Kenapa? Namanya zakatul fitr. Dia berzakat karena fitri. Fitri itu kapan? Akhir Ramadan. Ya, kebolehan mengeluarkan kepada amil sehari 2 hari sebelum lebaran, iya kepada amil. Tapi kepada yang berhak malam lebaran, afdalnya sebelum berangkat ke lapangan pagi hari raya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di dusun kami tidak ada yang positif corona. Apakah wajib melaksanakan sholat wajib Jumatan tarawih di masjid? Tidak wajib. Kenapa? Karena pemerintah memberikan ketetapan kalian sholat di rumah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang sudah masuk di sini nampaknya ya sudah habis. Baik, di sini ada satu pertanyaan lagi. Apa hukum wanita haid membaca Al-Quran? Kita katakan bahwasanya dia membaca Quran dalam keadaan haid, ya, untuk tilawah, sebagian para ulama membolehkan, tidak ada masalah. Dan
bagusnya dia berwudu dulu. Kenapa demikian para hadirin? Ya, sebagian melarang karena Nabi menjawab salam saja tidak mau dalam keadaan tidak berwudu, apalagi wanita yang sedang haid. Allahumma kecuali ya dalam bab ya darurah, seperti dia zikir tidur, zikir pagi dan petang, ya maka tidak ada masalah. Meskipun sebagian para ulama kita mengatakan boleh baginya ma'al karahah, tetapi dibarengi dengan kemakruhan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apakah membatalkan sholat harus berwudu lagi? Tidak. Kalau sholatnya dibatalkan tanpa pembatal wudu, tidak perlu lagi ya mengulangi wudunya. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah memberi zakat fitrah kepada keluarga sendiri seperti orang tua, mertua, ipar, adik, kakak? Boleh asal mereka fakir dan bukan dalam tanggungan kita. Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah tidak berjamaah di musala atau masjid karena tidak ada positif corona? Boleh tidak, ya, boleh tidak berjamaah di masjid atau masjid karena tidak ada yang positif kena corona. Kita katakan kalau ada pemerintah menegaskan hatta belum ada yang positif, tetapi daerah itu masuk semuanya kena zona, maka jangan di masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita ambil pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik dan Allah segera angkat bencana dan musibah yang menimpa kita ini sehingga kita damai dan nyaman beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kembali memakmurkan masjid-masjid Allah. Allah makshif annal bala wal waba wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tarfa'anna al-waba wal corona ma dhahara minha wa ma batan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.